Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Subers dari Jakarta Utara. Buat yang belum kenal, salam kenal. Sesama pengangguran, salam satu hobi. Kali ini saya akan berbagi sharing tentang tanaman anggur saya ya. Mengupdate tanaman anggur saya. Tidak ada sedikit pun niat untuk menggurui, hanya sekedar berbagi situasi atau kondisi anggur saya yang mungkin ada teman-teman yang menanam anggur juga dengan kondisi dan situasi anggurnya sama persis dengan saya, mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf, tidak ada sedikit pun untuk menggurui teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi hari ini saya akan mengupdate perkembangan anggur saya ya teman-teman. Ada Herol, ada Dickson, ada Jupiter, ada Tamaki dan Gospi. Seperti itu teman-teman. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya teman-teman, biar kita bisa saling silaturahmi, berbagi tentang tanaman anggur. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya, sehat walafiat, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman ya. Kita langsung gaskin dulu teman-teman. Apa yang mau kita sharingkan, jangan kemana-mana, terus dipantau ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sama menanam anggur di pot ya, dengan memanfaatkan lahan yang sempit. Nah ini sama dengan saya situasinya. Ini saya menanam anggurnya di rooftop dengan pot-pot yang kecil ya, boleh dikatakan kecil. Ini dia diameternya ukuran 35, ini 45, ada yang 50 dan itu 60 ya teman-teman. Nah mungkin ya teman-teman, untuk ada perbedaan ya, ada sedikit perbedaan mungkin dengan situasi pemeliharaan di menanam anggur di pot dengan cara tambulan pot atau di grounding di tanah langsung ya. Yang pertama mungkin dari media tanam ya teman-teman. Media tanam untuk tanaman anggur diusahakan sama persis sebenarnya ya, hampir sama persis kalau di grounding dengan di pot ya. Tanaman anggur itu dengan akar yang serabut, berarti media tanamnya membutuhkan media tanam yang gembur, yang poros. Dan jika kita menanam di pot ini, area media tanam kita terbatas ya teman-teman, terbatas. Tidak sama dengan kita menanam anggur di grounding atau di tanah langsung. Nah karena media tanam kita terbatas, unsur hara yang ada di media tanam kita terbatas juga. Jadi dalam pemeliharaan, dalam pertumbuhan tanaman anggur pun tidak bisa mungkin ya ada pembatasan tertentu ya. Contohnya seperti sekunder ya, untuk panjangnya sekunder kita tidak bisa lebih panjang ya, lebih panjang dengan tanaman anggur yang ditanam di grounding. Tersier pun, batang-batang tersier yang akan kita pelihara pun, untuk yang di tambulan pot itu idealnya sebanyak 6-8 batang tersier ya teman-teman. Beda mungkin dengan yang di grounding. Di grounding itu bisa lebih banyak memelihara batang tersiernya. Nah kali ini saya pun akan mengupdate
tentang anggur Jupiter ya. Ini anggur Jupiter saya. Mungkin teman-teman bisa lihat di video 3 minggu yang lalu tentang pemeliharaan batang tersier. Ini kondisinya sekarang batang tersiernya sudah cukup merata, tetapi pasti ada satu atau dua tersier yang agak terlambat juga untuk pertumbuhannya seperti ini ya. Ini tersiernya masih di bawah teman-teman. Walaupun udah di 4 minggu atau 3 minggu yang lalu kita sudah mengeksobrik tahap pertama. Alhamdulillah untuk ininya sih yang lain ini sejajar ya batang tersiernya, tetapi pasti ada satu atau dua yang tetap terlambat pertumbuhannya. Itu nggak apa-apa teman-teman. Nanti saat ada di tahap eksobrik paling atas setelah 12 sampai 15 daun di batang tersier baru kita eksobrik lagi. Insya Allah ini tersier yang pertumbuhannya terlambat akan menyusul juga. Baik teman-teman, nah ini anggur Jupiter saya setelah 3 minggu yang lalu di eksobrik, terus kita pelihara batang-batang tersiernya dengan cara membatasi tunas airnya. Kita batasin ya teman-teman, 1 atau 2 daun seperti ini, 1 atau 2 daun. Tetapi terus terang ini pertumbuhannya kalau saya pribadi ini kurang puas ya teman-teman dengan pertumbuhan batang tersiernya, agak sedikit lambat walaupun kondisinya subur ya. Kondisinya subur, daun-daunnya hijau, besar, sehat-sehat, tidak ada hama. Tetapi saya kurang puas ya teman-teman, kurang puas dengan pertumbuhan batang tersier ke atasnya. Menurut saya teman-teman, ini analisa saya pribadi, dengan media tanam kita yang terbatas, otomatis unsur hara atau nutrisi yang terkandung yang tersimpan di media tanam kita terbatas juga. Walaupun pemupukan kita rutin, penyiraman kita rutin, tetapi ada perbedaan dengan kita menanam di grounding yang area media tanamnya lebih luas. Nah untuk itu hari ini saya akan bagaimana caranya supaya si nutrisi itu tetap unsur haranya bisa terserap secara maksimal dengan cara mengefisiensikan daun-daun yang ada teman-teman. Jadi waktu itu mungkin di 3 minggu yang lalu video saya memelihara tunas-tunas air yang ada di batang tersier ya teman-teman, boleh cek di video sebelumnya. Kita memelihara tunas-tunas air yang ada di batang tersier, kita pelihara 1 atau 2 daun dan memelihara daun utamanya juga yang di batang tersier. Nah 2 minggu yang lalu si tunas-tunas airnya udah saya pangkas-pangkasin ya. Udah saya pangkas-pangkasin, kita sisakan daun-daun utamanya aja. Tetapi pertumbuhannya masih kurang puas saya teman-teman. Dengan pertumbuhan batang-batang tersier saya masih kurang puas ya, kurang cepet ya. Nah mungkin analisa saya itu karena waktu itu tunas air kita pelihara di batang sekunder, daun-daun utamanya kita pelihara di batang sekunder untuk membantu pembesaran batang sekunder dan membantu fotosintesis. Dengan kondisi sekarang yang daun-daun di batang tersiernya sudah cukup besar-besar dan udah banyak subur, itu saya rasa daun-daun yang ada di batang sekunder sudah waktunya kita pangkas juga ya teman-teman, karena daun-daun ini kan istilahnya dapur ya, dapur untuk memasak si unsur hara menjadi nutrisi terus dibagikan ke seluruh bagian tanaman anggur. Jika unsur haranya, nutrisi yang ada di dalam
pot kita terbatas, sedangkan pembagiannya ke daun-daunnya cukup banyak. Tentu saja unsur hara atau nutrisi yang dihasilkan itu tidak efisien ya teman-teman, karena daun-daunnya sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak. Jadi intinya kita bertahap ya teman-teman. Setelah 2 minggu lalu saya memangkas tunas air, dan hari ini kita pangkas si daun-daun utama yang ada di sekunder. Tujuannya supaya si nutrisinya cukup dimasak di daun-daun yang ada di batang tersier. Jadi mengurangi nutrisi kemana-mana, tidak mampir-mampir dulu ke ke daun-daun utama yang ada di sekunder, karena ini udah cukup tua juga. Ini bukan kekeringan, tapi daunnya udah cukup tua juga ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi hari ini setelah pangkas contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah kita pangkas, sebenarnya gampang ya, nggak perlu dipangkas juga. Dipatahinnya kebalikannya dari arah batangnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita ke belakang. Nah seperti itu. Jadi kita pangkasin daun-daun yang ada di batang sekunder kita. Seperti ini ya teman-teman. Ini tujuannya untuk lebih mengefisiensikan nutrisi. Ini harus ada yang susah juga. Nah biar nutrisinya lebih terfokus ke pertumbuhan batang sekunder ya. Nutrisinya lebih terfokus untuk pertumbuhan ke batang-batang ke batang-batang tersier, maaf, bukan ke batang sekunder ya, ke pertumbuhan batang tersier. Nah ini kita pangkasin daun-daun yang ada di batang sekunder semuanya ya teman-teman ya, semuanya. Karena ini batang sekundernya pun udah mulai tua ya, udah mencoklat ya teman-teman. Tuh seperti ini. Ini lagi variation, ada sebagian yang lagi variation di ujung. Tuh ya, di ujung, yang lainnya udah tua ya, udah coklat. Seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk ini. Ini lupa satu nih, kelewat ya. Kita pangkasin supaya si nutrisinya cukup dimasak di batang tersier aja, dan nutrisinya terfokus ke pertumbuhan batang-batang tersier ke atas ya, karena ini lagi pembentukan batang tersier. Untuk penyiramannya sendiri teman-teman, kondisional ya. Saya itu penyiraman itu kondisional, apalagi sekarang cuacanya tidak menentu menuju kemarau, tapi kadang-kadang masih hujan ya. Jadi penyiramannya kita cek ya teman-teman, kalau masih kondisinya masih basah atau masih lembab, tidak kita siram dulu. Tetapi kalau kondisinya panas, media tanam kita kering, biasanya saya menyiram satu hari itu 2 kali, pagi dan sore. Yang intinya jangan sampai si media tanam kita basah ya teman-teman, cukup lembab aja, karena akar anggur kita ini adalah akar serabut ya teman-teman. Jadi sangat riskan, beresiko akar-akarnya, karena akar serabut beresiko membusuk ya akar-akarnya, seperti itu teman-teman. Ini sini kan mungkin teman-teman tahu ya, ini saya Jupiter saya ini double cordon ya, ke kiri dan ke kanan double cordon, double tersier ya. Jadi ini sebenarnya ini tidak Jupiter saya ini tersiernya kebanyakan teman-teman. Idealnya dengan pot yang ukuran hanya 45 atau 50 cm, idealnya tersier itu hanya 6 sampai 8 batang tersier yang kita pelihara. Tapi ini saya batang tersier saya jumlahnya ini 11 ya teman-teman. Di sini ada
6 yang kanan ini 6 batang tersier, sedangkan yang di kiri ini yaitu 5 batang tersier. Jadi jumlahnya ada 11 batang tersier. Jadi nutrisinya ini kebagi kemana-mana sedikit demi sedikit. Nah itu teman-teman. Tapi insya Allah saya akan mencoba, mudah-mudahan dengan mengefisiensikan daun-daunnya, mudah-mudahan bisa tetap subur, tumbuh, vigor ya teman-teman, seperti itu. Untuk pemupukan ya teman-teman, teman-teman ya mungkin ya teman-teman udah pada tahu juga ya, pemupukan itu ada yang pakai kimia atau sintetik, ada juga yang organik ya teman-teman. Bebas ya teman-teman, tergantung teman-teman, silahkan untuk pemupukannya. Kalau saya ini 75% saya memakai organik, yaitu ada POC, pupuk organik cair atau air lindi, kadang PSB saya masukin ya untuk pemupukannya selama seminggu sekali. Maaf. Untuk kimianya saya hanya memakai 25%. Jadi untuk kimianya hanya selingan di antara pupuk-pupuk organik cair saya, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Aduh, mohon maaf ya sekali lagi, ini hanya berbagi sharing tentang pengalaman saya, apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin punya anggur yang sama, kondisinya yang sama, pertumbuhannya. Mudah-mudahan bisa berbagi, jadi teman-teman bisa ambil yang baiknya, tapi yang jeleknya jangan diambil ya teman-teman. Ini sharing saja. Nah untuk anggur Jupiter ya teman-teman. Untuk anggur Herol saya ya, ini anggur Herol saya usianya berarti sekitar 4 bulan kurang ya, 4 bulan kurang. Batang primernya ini 1 meter ke atas ya, ke situ tuh kelihatannya nyamping seperti ini. Bentar, ini belum saya ini yang, nah ini nyamping dari sini batang primernya. Lalu kita bikin teralis seperti ini ya, sampai ini teralis sistem teralis. Panjang sekundernya sebanyak 2 meter ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang ini batang-batang tersiernya saya memelihara 8 batang tersier ya teman-teman. Satu ini ya, 1 2 3 4 5 1 kita hitung lagi ya teman-teman. 1. Nah ini ada yang ketinggalan ya teman-teman. Ini 1, ini 2, ini masih ketinggalan. 3 ini udah tinggi juga, udah mencapai 15 daun. 4 5 6 7 8. Alhamdulillah sehat ya. Batang-batang sekundernya gemuk, batang-batang tersiernya pun alhamdulillah gemuk. Jadi pembentukan tajuk dari awal penting juga ya teman-teman, karena lahan kita sempit, kita mau menggunakan sistem teralis atau sistem melingkar seperti ini yang Dickson ini, silahkan ya teman-teman. Yang terpenting tujuannya itu pembentukan tajuk dari awal itu supaya kita pemeliharaannya lebih mudah ya teman-teman. Kita menyiramnya lebih mudah, dipandangnya lebih rapi, lebih estetik gitu ya teman-teman, seperti itu. Apalagi ya teman-teman, saya bingung ini mau ngomong apa lagi. Sebenarnya saya itu pengen ngomong menampakkan muka ya, menampakkan wajah biar tidak disangka menjiplak kebun orang gitu. Cuman masih malu ya teman-teman. Mungkin nanti insya Allah saya akan membuat video yang memperlihatkan wajah saya. Insya Allah mungkin kedepannya seperti itu. Oke teman-teman. Nah untuk tamaki ya, ini tamaki saya memakai tajuk sistem melingkar seperti ini.
Ini sedang dalam pembentukan tersier juga ya teman-teman. Ini tersiernya ada 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 ya. Tuh. Ini 8 tersier dengan double cordon ya, dicabangin seperti itu. Double cordon ini ini sehat, gemuk, bulat ya. Tamakinya luar biasa. Mudah-mudahan tigor terus ya. Dan yang terakhir kita Gospi ya. Ini Gospi minggu kemarin, bukan minggu kemarin, hari Rabu kemarin sudah ini Gospinya sudah masuk ke fase generatif, fase pembuahan. Udah dipupuk pupuk generatif yang pertama di hari Rabu kemarin. Mudah-mudahan nanti saat pruningnya nanti saya update lagi ya teman-teman. Saat pruning pembuahan nanti saya bikinkan video lagi teman-teman. Mudah-mudahan tetap subur ya. Mohon doanya teman-teman seperti itu. Oke teman-teman, itu aja ya. Mungkin kalau ada yang kelewat silahkan tanyakan di komentar. Sekali lagi tidak ada maksud untuk menggurui, tapi akan saya coba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kurang paham, yang tadi saya kurang jelas tadi apa yang saya utarakan ya teman-teman, seperti itu. Mohon maaf sekali lagi ya teman-teman, ini selalu belepotan, belum bisa ngomong secara lancar sambil belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tidak ada maksud untuk menggurui. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat buat teman-teman yang satu hobi, yang belum menanam anggur, cepet tanaman anggur ya teman-teman. Intinya jangan dulu berpikir membuahkan teman-teman, tapi yang pertama itu bagaimana caranya supaya tanaman anggur kita subur dulu teman-teman. Subur dulu, dan yang kedua ya pikirkan tajuknya mau seperti apa. Nah untuk pembuahannya kita lihat selanjutnya. Baik teman-teman, itu aja sharing dari saya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.